bye bye. Finally. Finally bro, pulang. Oh, finally. Hai guys, apa kabar kalian semua? Anjing, udah 2 bulan ini aku ngupload video. Maaf banget karena kemarin itu aku fokusnya nyari cuan. So, kalau kalian nonton video pertama tadi, itu hari dimana aku pulang dari Carnival Radiance. Nah, di video kali ini aku bakal ceritain gimana pengalamanku pulang selama 26 jam penerbangan. Kalian bayangkan itu, mind blowing banget bro. So, sebelum aku mulai videonya, aku bakal ngasih rekomendasi aplikasi yang bagus buat teman-teman semua yang kerja di kapal pesiar maupun yang untuk traveling. Ini aplikasinya sangat membantu. Nama aplikasinya ini adalah Tripcase. Nanti aku bakal munculin di sampingku ini. Nah, jadi kemarin penerbanganku dari LA menuju ke Doha itu kan 16 jam. Ada beberapa menit delay, kalau nggak salah 30 menit. Nah, jadi otomatis gate-nya itu berubah. Awalnya dari A9 menjadi B9. Itu posisi aku belum tahu karena aku males ngecek layar yang besar di bandara tersebut. Jadi aku iseng cek di HP untuk ngelihat berapa menit lagi sih penerbangannya dimulai kayak gitu. Nah, ketika aku ngelihat di Tripcase itu aku kaget karena aku nggak dengar announcement bahwa gate kita itu berubah. Nah, tapi untungnya dari aplikasi ini aku bisa ngontrol dan ngelihat penerbanganku itu ada delay atau enggak, gate-nya berubah atau enggak. Jadi sangat membantu aku ketika aku lagi di bandara. Nah, karena aku males untuk pergi ngeliat layar monitor, ngecek satu-satu penerbanganku yang mana kayak gitu. Jadi aku ngerekomendasiin banget nih aplikasi buat teman-teman. Ini benar-benar bagus. Kalian bisa download di App Store maupun Play Store, itu ada gratis. Jadi download aja. Oke, jadi sampai mana kita tadi? Oke. Jadi kemarin aku pulang dari Carnival Radiance itu di Long Beach tanggal 13 Januari 2023. Itu kita keluar kapal kurang lebih jam 9 atau jam 10-an gitu. Nah, dari kapal kita menuju ke imigrasi. Nah, di imigrasi ini agak lama nih. Kenapa? Karena banyak yang send on, kemudian banyak yang send off juga. Jadi kita ganti-gantian untuk buat E95 ataupun cabut E95. Ini buat teman-teman yang nggak tahu E95 itu apa? Itu kayak KTP kalian di sana lah selama kalian cruising ataupun kerja di kapal pesiar. Nah, selama di US port, kalian kan nggak punya paspor nih. Paspor kalian itu ditahan oleh MSA atau pihak kapal. Nah, selama di US port, kalian tuh bawa E95-nya ini. Itu pengganti visa kalian, paspor kalian, ataupun bisa jadi KTP kalian selama di US. Jadi kayak gitu. Nah, berhubung kemarin aku pulang, jadi aku harus cabut E95-ku. Nah, makanya dari itu kita semua yang sign off ngantri di imigrasi. Singkat cerita, dari imigrasi itu menuju ke bandara kurang lebih 45 menit. Kita diakomodasikan oleh pihak company itu sebuah bis. Nah, akhirnya kita naik bis sama teman-teman semua yang sign off. 45 menit akhirnya sampai di bandara. Nah, dari LA menuju ke Bali itu kurang lebih penerbangan 26 jam. Untungnya itu aku ada temen beli siapa gitu namanya, aku lupa namanya. Dia dari Bangli pokoknya. Jadi dari LA sampai Bali kita tuh terus bareng-bareng gitu biar saling jaga. Mungkin kalian nanya, emang nggak ada kru lain beli yang ke Bali? Ada, tapi penerbangannya beda-beda coy. Contohnya aku sama belinya ini itu dari LA ke Doha baru ke Bali. Kru yang lain itu dari LA menuju ke Taiwan baru ke Bali. Ada yang ke Singapura ke Bali, ada ke Turki ke Bali. Tapi untungnya aku ke Doha. Kenapa? Karena di Doha tuh wifi-nya unlimited tanpa jam-jaman. Kemudian banyak shop juga, jadi nunggu enak lah gitu. Ketimbang yang di Turki, wah itu udah wifi-nya 1 jam doang. Kalian nunggu di sana tuh bisa 6 jam. Bayangkan, bisa 5 jamnya tuh kalian bengong gini. Main HP, buka galeri, lagi close, itu why gitu, kenapa gitu kan. Nah, tapi nggak enaknya di Doha ini itu makanannya itu rasanya Arabian banget. Aku nggak bisa sama sekali ngebauin pun, kayaknya pengen muntah gitu. Maaf banget, bukannya mengejek, tapi emang aku nggak bisa gitu makan Arabian gitu. Nah, ketika kita sampai di bandara akhirnya kita check in, aku sama belinya check in gitu. Lihat itu lainnya bro, panjang banget. Anjing. Finally pulang juga bro. Waduh, nih lagi gua, aduh. Ini sorry banget gua pakai HP ya. 2 doang, simple, gak usah banyak-banyak. Ya, penerbangan dari LA ke Doha itu
16 jam cuy, habis itu pergi ke Bali. Jadi sampai di Bali itu kurang lebih jam 5 sore. Wah, I'm so excited. So, jadi aku bakal check in dulu. Ini line-nya banyak banget tuh. Jadi ya kurang lebih penerbangan jam 3, semoga keburu ya. Jadi check in dulu, oke? Nah setelah dari check in itu aku langsung cepet-cepet nih akhirnya nyari kamar mandi. Ya kamar mandi. Kenapa? Karena setiap bandara itu pasti aku sakit perut gitu, nggak tahu kenapa. Kayaknya udah tradisi aku setiap mau pulang kayaknya deh harus buang kotoran dulu, meninggalkan jejak gitu. Nah ini aku ada satu pertanyaan nih buat teman-teman yang udah lama tinggal di US. Please banget komen di kolom komentar di bawah. Kenapa toilet di kamar mandi di US hampir semuanya itu bawahnya itu space-nya tinggi, kemudian pintunya itu tutupnya nggak full rapet gitu, ada celah dikit. Kenapa gitu? Apa orang-orang yang di luar biar tahu kita di dalam gitu, jadi dia ngintip dari celah-celah gitu, apa gimana? Please komen di kolom komentar di bawah, oke? Nah akhirnya setelah aku boker, jadi kita menunggu 3 jam lagi untuk masuk pesawat. There we go. Bentar, gua ngambil gini dulu. Aduh anjing jatuh. Alright, waktunya rebahan. Ini habis nih kita bakal terbang langsung ke Doha perjalanan 15 jam, anjing lama banget. Nah untungnya ketemu Paisano di sini, Paisano dari Bali. Jadi kita berdua dari LA ke Doha, Doha ke Bali. Ya. Nah buat teman-teman yang naik pesawat Qatar Airways karena makannya itu kayak geleng Indian gitu, lebih baik kalian tuh pulang atau berangkat dari Bali dari manapun itu bawa pop mie. Anjir kemarin aku lupa beli pop mie di LA, jadi sekarang cuma buka pisang tadi uli di sini $1.50 harganya coy. Ya jadi teman-teman bawalah pop mie, oke? Nanti lagi bakal join, maksudnya gate masuk ke pesawat. Kru udah masuk. Oke, waktunya aku masuk dulu, oke? Sampai ketemu di dalam. Cari colokan dulu coy. Iya. Alright, sudah di pesawat, waktunya kita tidur. Sampai ketemu nanti di Doha ya. Ngantuk banget cuy, ini gua ngecas HP dulu lah. Mana Tom? Nah ini banyak banget nih teman-teman mungkin yang bertanya kenapa Bli nggak pernah ngevlog kayak biasanya gitu selama send on ataupun send off. Jadi jawabannya adalah karena aku dalam perjalanan itu tukang molor terus. Dari LA menuju Doha itu kan 16 jam. Kalian tahu berapa jam aku tidur? 15 jam. Ya, nggak makan sama sekali. Nah, akhirnya sampai juga di Doha. Langsung kita cepet-cepet cari makanan karena aku dan Bli dari Bang Di, kita sebut Bli Bang Di, itu nggak makan sama sekali karena kita berdua yang aku bilang kayak tadi nggak bisa makan makanan Arabian food, itu kita nggak bisa masuk sama sekali makanan ke mulut. Nah, akhirnya kita cari Chinese food dan ketemu namanya Yamcha kalau nggak salah. Nah itu adalah makanan pertama kita setelah 16 jam terbang. Bayangkan 16 jam terbang itu aku nggak makan, nggak minum, cuma tidur doang. Nggak tahu dia belinya itu makan atau nggak, tapi dia bilang nggak bisa makan juga. Akhirnya kita makan makanan Chinese food tersebut. Jadi aku beli kayak noodles gitu, nggak tahu deh namanya apa, tapi rasanya enak, kurang bon cabe aja. Nah buat teman-teman, satu tips dari aku, ketika kalian traveling ataupun pulang ataupun sign on, bawalah bon cabe di pocket kalian. Itu penting banget. Mungkin next kontrak aku bakal bawa bon cabe dah, sasetan atau yang botolan gitu deh. Itu penting banget pokoknya. Nah setelah kita makan, akhirnya kita menunggu di Doha menuju ke Bali. Itu kan kurang lebih 10 jam nunggunya. Akhirnya aku duduk menunggu dan menunggu. Nah saking malasnya kita nunggu ini, masih ada 5 jam atau 4 jam lagi untuk terbang ke Bali. Akhirnya kita memutuskan untuk ke duty free. Nah kalau aku sih, aku karena udah bawa liker minuman Jack D, itu kalau nggak salah 1 liter dari kapal. Jadi aku nggak beli minuman lagi, tapi aku beli coklat.
Nah kalau beli dari Bang Li ini, dia beli liker red label kalau nggak salah sama beberapa coklat. Tapi dia udah bawa liker juga dari kapal. Tapi mungkin karena duty free ya, sampai di Bali itu lolos liker kedua-duanya. Kalau gitu aku beli liker lagi satu ya. Goblok. Nah singkat cerita, setelah kita dari duty free, kita nunggu dan menunggu lagi, akhirnya sampai juga jam dimana kita bakal terbang ke Bali. I'm so excited. Ya seperti biasa, masuk, duduk, dan tidur lagi. Ya, tidur lagi. Anyway, terbang dari Doha menuju ke Bali itu kurang lebih 9 jam. Dan iya, aku tidur lagi. Kemudian bangun, ternyata masih ada beberapa jam, kalau nggak salah 1 jam lagi nyampe di Bali, dan tidur lagi. Dan finally akhirnya landing juga di Bali, ngurus imigrasi lagi. Kemudian karena aku beli handphone di luar, aku lupa ngurus emailku, tapi nggak masalah, bisa nanti. Kalau juga di Bali aku juga sebentar doang. Dan ya akhirnya keluar dari bandara, ketemu sanak saudara, ketemu orang tua, dan ya, I'm here, rumah sendiri, Bali. So jadi begitu guys perjalananku selama aku kemarin di LA menuju ke Bali. 26 jam penerbangan, nggak makan sama sekali 16 jam. Akhirnya ketemu makanan Chinese food. Kemudian 9 jam terbang nggak makan lagi gara-gara masih pakai Qatar Airways. Akhirnya pulang sampai di Bali. Food pertama yang aku cari itu adalah bakso pedas, bening pastinya, dan bakso urat. Itu the best. So guys, terima kasih yang sudah mengikuti kisahku, maupun kemarin pas lagi di kapal aku buat beberapa vlog itu. Terima kasih banget, dan terima kasih yang sudah DM, karena banyak banget yang nanya, Bli kok nggak update video lagi, Bli kok nggak buat vlog lagi. Ya karena kemarin fokus dengan cuan. Ya semoga kedepannya kalau aku di rumah sekarang, aku bisa lebih konsisten buat video untuk di YouTube lagi. Setidaknya baliklah seperti dulu 2 kali dalam seminggu. Ya semoga aku bisa konsisten lagi, dan terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin kedepannya di channel ini kita bakal ngebahas tentang dunia fotografi di kapal. Dan aku juga lagi ngejalani bisnis kerjasama sama salah satu YouTuber anak kapal juga, Budi Rahayu. Itu kita lagi memproses teman-teman yang punya skill dalam dunia fotografi, ingin kerja di kapal pesiar sebagai fotografer. Itu kita lagi ngeprosesin untuk biar bisa berangkat kerja di kapal juga sebagai fotografer. Jadi buat teman-teman, follow Instagramku di bawah ini, karena di situ aku sering banget update tentang seputar dunia kapal pesiar, tentang dunia fotografer juga di kapal. Dan sometimes aku posting juga lowongan-lowongan yang lagi kita punya, ataupun kapal-kapal user-user yang lagi nanyain kru-kru untuk bisa direkrut dari kita. So jadi follow Instagramku di bawah untuk info selanjutnya. Dan terima kasih guys sudah menonton videonya sampai akhir. Mungkin kita bertemu di next video. Alright, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, dan sampai bertemu di next video. Ciao.